Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Milatuz Zayan Hasanatunisa dengan NIM 414229. Jadi, kali ini saya akan melakukan praktikum kimia inti dengan menggunakan PET simulation dalam virtual lab. Jadi langsung saja. Jadi pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan percobaan waktu paruh atau half-life. Di sini kita akan memilih isotop karbon dan nitrogen. Ketika kita sudah memilih isotop karbon dan nitrogen, kita akan memastikan bahwa tombol ini benar-benar di-pause untuk meyakinkan akan peluruhan pergerakan grafik yang terjadi. Di sini kita akan menambahkan sejumlah 40 1, 2, 3, dan 4 40 atom karbon. Kemudian kita akan melihat apa yang terjadi pada jalan grafiknya. Pastikan untuk benar-benar melihat grafiknya dan memastikan untuk menghentikannya pada saat waktu paruh. 1, 2, 3 berhenti. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pada 500.000 tahun dari atom karbon sebanyak 40 berubah menjadi 26 dan atom nitrogennya berubah menjadi 14. Kemudian kita lakukan langkah yang sama pada uranium dan timbal. Pada uranium dan timbal ini kita juga akan menambahkan atom uranium sebanyak 40. Kemudian kita akan melihat apa yang terjadi pada 5.000 tahun selanjutnya. Pastikan untuk melihat pergerakan atom pada grafiknya. Lalu kita akan menge-pause saat mencapai waktu paruh. Stop. Nah, di sini didapatkan bahwa uranium dalam paruh waktu akan berubah dari 40 menjadi 20 dan timbal juga akan berubah dari 40 menjadi 20. Yang ketiga adalah custom. Di sini kita diberi atom. Anggap saja ini adalah atom A dan atom B. Atom A akan diberikan sebanyak 40. Kemudian kita akan mengapply. Nah, di sini juga kita akan memastikan untuk mempause pada paruh waktu. Stop. Nah, di sini didapatkan bahwa atom A pada paruh waktu pertama akan berubah dari 40 menjadi 17 dan atom B dari 40 menjadi 23. Selanjutnya, yang kedua adalah tingkat peluruhan. Nah, di sini kita akan memilih isotop karbon dan nitrogen. Pada reset all nukleus ini digunakan untuk meriset jika nanti akan ada percobaan. Di sini kita diberi tombol kontrol untuk menambahkan beberapa jumlah atom yang kita inginkan. Nah, kita cukupkan di sini. Kita bisa melihat grafik yang berjalan. Stop. Pada paruh waktu pertama untuk karbon dan nitrogen, karbon dalam 5.000 tahun akan berkurang sebanyak 50% dan nitrogen juga akan berkurang dari 0 akan bertambah menjadi 50%. Untuk paruh waktu yang kedua, kita bisa melihat stop bahwa nitrogen naik menjadi 75% dan karbon turun menjadi 25%. Selanjutnya kita melihat pada paruh waktu ketiga. Nah, kita bisa melihat bahwa yang biru ini adalah nitrogen, maka grafiknya berada di atas 75%. Sedangkan nitrogen grafiknya berada di bawah 25%. Untuk yang kedua adalah isotop uranium dan timbal. Untuk isotop uranium dan timbal kita juga akan memilih dan mengontrol untuk menambahkan jumlah atom yang diperlukan. Lalu kita bisa melihat dan mengamati grafik yang terjadi. Nah, stop. Untuk paruh waktu yang pertama, grafik warna hijau adalah uranium dan grafik warna abu-abu adalah timbal. Pada paruh waktu pertama sama-sama berada pada 50%. Lalu dilanjutkan untuk melihat dan mengamati apa yang terjadi dalam lebih dari 8.000 tahun kemudian. Selanjutnya kita bisa melihat dan mengamati bahwa timbal akan naik menjadi 75% dan uranium akan turun pada 25%. Untuk selanjutnya kita akan mengamati pada paruh waktu ketiga. Stop. Kita bisa melihat, nah, timbal berada di atas 75% dan uranium berada di bawah 25%. Untuk yang ketiga adalah pengukuran. Pastikan di sini kita memilih pohon. Untuk pohon
kita akan menggunakan isotop karbon. Selanjutnya kita pastikan untuk plant tree ini adalah menumbuhkan pohon. Nah, di sini kita bisa melihat grafiknya. Ini grafik yang terjadi dalam beberapa persentase dari kehidupan, dan ini tahun selama hidup, sedangkan ini adalah kandungan karbon yang masih dimiliki oleh pohon. Kita bisa melihat bahwa waktu terus bergerak, 2000 tahun, 3000 tahun, dan kita bisa melihat apa yang terjadi saat mencapai paruh waktu yang pertama atau sekitar 5000 tahun. Selanjutnya kita menunggu sampai mencapai grafik paruh waktu yang pertama. Kemudian ketika sudah mencapai paruh waktu yang pertama, kita akan menekan tombol pause. 1, 2, pause. Nah, di sini dalam 5700 tahun, kita masih bisa mendapatkan atau masih dapat mengetahui bahwa kandungan di dalam pohon adalah karbon sebanyak 59,1%. Untuk yang kedua adalah batu. Di sini untuk batu kita dapat memilih isotop uranium. Kemudian ini adalah tahun dan ini adalah grafik. Nah, pastikan untuk mengapply dan mengerupsikan vulkanik. Di sini didapat sebuah gunung. Pada erupsi gunung atau erupsi vulkanik akan didapatkan batu dingin. Kita bisa mengeklik batu dingin, kemudian kita bisa melihat bahwa batuan dingin ini akan bergerak. Nah, waktunya terus berjalan. Kemudian apa yang terjadi, kita juga bisa melihat penurunan grafik dan melihat pergerakan atau penurunan uranium yang terkandung dalam batuan dingin dari hasil erupsi Gunung Merapi. Kita bisa melihat waktunya beberapa miliar juta tahun untuk mengetahui berapa persentase uranium pada paruh waktu pertama. Kita tunggu sampai pada paruh waktu pertama. Kemudian ketika sudah sampai, jangan lupa tekan tombol pause untuk memastikan. Kita tunggu sambil mengamati pergerakan waktunya juga. Nah, sudah stop. Pada 4.499.000 tahun didapatkan kandungan uranium pada batuan dingin adalah sebesar 49,7%. Percobaan yang keempat adalah penentuan umur. Di sini kita bisa melakukan dengan mengatur detektor atau sensor ke arah benda. Nah, kita pertama menaruh pada tulang tengkorak hewan. Nah, di sini kita mendapatkan persentasenya 98,2%. Kita bisa menggesernya sampai 98,2%. Nah, estimasi waktunya adalah 150 tahun. Ketika hijau ini berarti sudah benar. Nah, selanjutnya adalah pohon. Pohon ini didapatkan 100%, maka kita geser pada 100% dan usianya adalah 0 tahun. Selanjutnya, ini pohon lagi 100%, maka kita beri 0 tahun. Kemudian rumah ini 99,1%. Nah, untuk 99,1% ini mungkin sekitar 70 tahun. Selanjutnya, batang tanaman yang sudah roboh. Di sini 97,4%. Kita bisa menggesernya sampai dengan 97,4% dan menentukan berapa perkiraan usia. Mungkin di sini sekitar 190 tahun. Kemudian pada lapisan kedua adalah tulang tengkorak manusia, didapatkan 76,6%. Kita bisa menggeser sampai ke titik 76,6%. Nah, didapatkan 2182 tahun. Betul. Lalu kita selanjutnya mendapatkan tulang yang sudah membusuk pada 88,2%. 88,2% yang didapatkan ini mungkin sekitar 1015 tahun.
Selanjutnya tulang. Tulang ini 83,9%. Di sini 83,9% mungkin didapatkan 1450 tahun. Pada lapisan ketiga ada lagi tulang tengkorak manusia dengan persentase 0,8. Di sini kita bisa custom dengan persentase. Nah, apa yang terjadi? Tulang tengkorak manusia ini mungkin berada di sekitar 39.800. Selanjutnya adalah tulang ikan. Pada tulang ikan ini kita bisa pada persentase 14,4%. Nah, pada 14,4% ini didapatkan kurang dari 16.000, jadi mungkin sekitar 16.036 tahun. Selanjutnya yang lapisan ketiga adalah tulang lagi. Berapa persentase yang didapatkan? 34,2%. 34,2% akan bernilai sekitar 154.890.000 tahun. Nah, dari sini kita bisa melakukan hal yang sama untuk batuan sampai lapisan terakhir. Demikian praktikum yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan dan dalam pelaksanaan praktikum, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.